Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Kristus Yesus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Rabu tanggal 12 Oktober 2022 terambil dari Efesus 1 ayat 17. Firman Tuhan berkata, "Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Anggiat dilehon debata ni Tuhan Yesus Kristus amani hasangaponi Tuhamu tot di hapistaran dohot pangukapon manada ibana." Demikian bunyi firman Tuhan. Topiknya mengenal Allah dengan benar. Jemaat Kristus yang saya kasihi, masalah utama kekristenan pada zaman itu adalah begitu tertekannya mereka. Bila kita baca dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 40, di sana kita dapat membayangkan bagaimana keadaan kota Efesus saat itu. Tekanan demi tekanan bukan hanya dari orang-orang yang menyembah berhala, tetapi juga tekanan utama dari guru-guru Yahudi yang menentang kekristenan. Budaya saat itu membawa mereka pada pilihan apakah tetap mempercayai Yesus atau menjadi sama seperti apa yang budaya saat itu tawarkan. Rasul Paulus terkesan akan iman dan kasih yang tampak dalam kehidupan jemaat Efesus. Hal itu membuatnya bersyukur kepada Tuhan. Ia berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat kepada jemaat Efesus agar mereka memiliki pengenalan yang benar tentang Allah. Ayat 17. Paulus berdoa meminta kepada Allah memberi hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar. Paulus begitu teguh berdoa supaya dia menjadikan mata hatimu terang, supaya setiap orang di Efesus mengenal kuasanya yang hebat. Jemaat Tuhan yang baik, di sekitar tahun 1960, misionari Alex Bills pernah menulis tentang seorang anak perempuan dari South Korea, Korea Selatan. Anak ini adalah anak yang kelihatan paling bahagia ketika ia menengoknya di sebuah rumah yatim piatu yang sangat penuh di kota Seoul. Anak ini bercerita kepadanya bahwa ia melihat ayahnya ditembak oleh komunis petrol. Ibunya ditusuk sampai mati dengan bayonet. Adiknya perempuan dan laki-laki dipukuli sampai mati dengan batang senjata. Itu semua karena mereka adalah orang-orang Kristen. Ketika komunis meninggalkan South Korea atau Korea Selatan, mereka membunuh ratusan orang Kristen. Ketika Bills bertanya bagaimana ia bisa begitu bahagia, anak itu menjawab, "Saya pikir saya ini adalah orang yang paling bahagia dan paling beruntung di dunia ini karena saya mengenal Yesus." Anak ini tahu bahwa hal yang terpenting di dunia yaitu mengenal dan memiliki Yesus. Bila kita kehilangan apapun di dunia ini, kita kehilangan sesuatu atau something. Bila kita kehilangan Yesus, kita kehilangan segalanya atau everything. When we have Jesus, we have everything. Bila kita memiliki Yesus, kita memiliki segalanya. Waktu kita mengatakan bahwa kita mengenal siapa yang kita percayai, maka hal itu akan memberikan rasa aman dan rasa percaya kepada pribadi yang kita kenal, yaitu Tuhan sendiri. Pengenalan akan Kristus Yesus sangat diperlukan orang percaya agar iman tidak buta dan sekedar percaya. Melalui Paulus kita belajar
bahwa dibutuhkan hikmat untuk mengenal dan mengerti Kristus. Tanpa hikmat Allah, kita akan mudah diombang-ambingkan sehingga tidak mampu mengenal Kristus dengan baik. Karena itu, mintalah hikmat Allah agar kita mampu mengerti dan mengenal Tuhan Yesus dengan benar, sehingga di dalamnya kita tetap teguh berpengharapan dalam naungan kuasa-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas Engkau utusnya Yesus datang ke dunia ini memperkenalkan Sang Bapa, sehingga kami bisa mengenal Engkau yang penuh kasih dan setia kepada kami. Kiranya pengenalan kami yang benar membuat kami tetap dekat kepadamu dan tetap mampu mengatakan Engkau adalah Bapa yang baik di segala waktu dan kondisi. Ya Bapa, berkatilah yang berulang tahun hari ini, sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19. Hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.